Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, selamat datang di channelku. Kembali kita reading. Hari ini kita punya tema readingan jatuh cinta pada suami atau istri orang, ya. Atau di sini kamu telah berkeluarga dan kamu jatuh cinta lagi. Oke? Teman-teman, sepertinya ini masalah yang sebenarnya apa ya? Ini umum terjadi, ya. Ini umum terjadi, tetapi ini jarang sekali dibuka, ya. Sehingga banyak dari kita yang pada akhirnya terjebak di dalam cerita yang melelahkan seperti ini. Oke? Teman-temanku, sebelum memulai bacaan, kembali kita fokus. Ayo kita fokus bersama. Baik, teman-teman, aku pakai kartu apa ya? Bentar ya. Sebentar. Oh, aku mau pakai kartu yang satu lagi. Atau kita keluarkan aja dulu 2 deck. Aku mau pakai yang mana nanti. Baik, teman-temanku. Tema kita, bacaan kita hari ini, jatuh cinta pada suami atau istri orang. Atau di sini kamu yang telah jadi suami atau istri orang, kamu jatuh cinta lagi. Ayo kita lihat. Teman-temanku, apakah itu salah? Yang namanya perasaan gak ada yang salah ya teman-teman. Yang namanya perasaan tidak ada yang salah. Oke? Karena kehidupan ini adalah rangkaian pertemuan dari jiwa-jiwa. Oke? Bahkan kalian semua bertemu saya juga, ya pasti ada ceritanya. Ya, kita bertemu hari ini dalam relasi yang baik. Di sini kita berbagi, ya. Ya, kita sedang berada dalam karma baik yang sedang kita tuai. Oke? Jadi, apakah ini salah jatuh cinta? Ya, kamu udah berkeluarga misalnya. Kamu jatuh cinta lagi pada suami, bukan suami, kamu jatuh cinta lagi. Nah, gitu ya. Atau di sini kamu jatuh cinta pada suami atau istri orang. Apakah itu salah? Secara koneksi perasaan saya katakan tidak ada yang salah. Ya. Tetapi secara hukum dan aturan kita melakukan kesalahan. Oke? Dan setiap hal di sini, kalau kamu berjalan melanggar aturan, itu akan bikin jalan kamu berat. Ya, jalanmu berat. Oke. Baik. Teman-temanku, sebentar kayaknya aku butuh fokus lagi untuk membaca ini. Aku ambil orakel juga. Ayo kita lihat kondisi kamu dulu, ya. Jadi ini katakanlah energinya third party. Jadi kalau kamu rasa-rasanya tidak di dalam cerita ini, ya nggak usah lihat, ya. Kalau melihat tarot itu ya sesuai kebutuhan. Lihat judulnya. Oke. Jatuh cinta pada suami atau istri orang. Energi kamu yang sedang dalam energi third party saat ini. Saya terbang teman-teman. Oke, soulmates, ya, soulmates energinya. Koneksi jiwa. Orphan. Oke, under the deck-nya ya. Kita ambil energimu saja. Soulmate dan orphan, seperti inilah tempatku kecil ini. Oh ya, teman-teman, sebelum memulai saya mau bilang terima kasih dulu. Lihat di sini ada a chance in the wine. Nanti kalau aku butuh baru aku ambil ya. Aku mau bilang terima kasih sama salah satu subscriber aku yang mengirimkan aku kerang-kerang banyak sekali, cantik-cantik ya, dari yang besar sampai yang kecil. Karena mejaku kecil, jadi aku pakai separuh. Thank you Tan Maya yang telah mengirimkan aku banyak gift ya. I'm happy, terima kasih. Ada beberapa teman, ini mudah-mudahan kalian mendengar ya. Ada beberapa teman yang meminta alamatku karena ingin mengirimkan cenderamata seperti ini ya. Teman-temanku, ini
gimana ya? Aku nggak tahu si Maya ini dia dapat alamatku dari mana dia melacaknya. Ya, aku nggak ngerti. Aku nggak pernah memberikan alamatku kepada orang. Ya, maksudnya ya nggak usah lah yang seperti ini. Oke, kamu datang ke channelku, aku bisa berbagi ke kamu, itu sudah satu koneksi yang happy untuk kita. Oke, jadi kenapa yang ini bisa lepas mengirim aku barang-barang ya saya kayak ini cincin semua. Aku nggak tahu dia dapat alamatku dari mana. Ini ada nih yang beberapa minta alamat aku dan aku belum memberikan. Jadi bukannya menolak kebaikan untuk kalian yang beberapa orang, yang ada beberapa orang tuh minta alamat aku dari IG, lalu ada di WA aku juga. Hey Mami Reading, belum ya, belum ada koneksi dariku. Mau nantilah ya, nantilah. Ayo kita kembali pada bacaan kita. Ayo kita kembali pada bacaan kita, teman-teman. Jadi ya, ini karena dia udah dapat alamat aku, jadi dia sering sekali ngirim gift, ya, ngirim gift ke aku. Oke. Energi kamu di sini yang tadi aku bilang dalam koneksi third party, energinya soulmate sama orphan. Soulmate ini koneksi jiwa. Bentar, teman-teman. Apa yang kamu rasakan di sini, teman-teman, saat bertemu dengan mereka? Energinya soulmate, ya, kemitraan yang harmonis, itu yang kamu rasakan. Beberapa bertemu dalam energi mungkin pertemanan, persahabatan, ini masih aman, ya, ini masih aman. Ada yang di sini bertemu karena energinya ini satu vibrasi, ya, karena satu vibrasi ini biasanya akan masuk kepada fase yang lebih dalam, biasanya sering mendatangkan rasa cinta. Oke, kalau di sini cewek ketemu cewek akan jadi persahabatan, biasanya ya sahabatan yang cocok, sahabat yang asik lah, karena kita berada dalam vibrasi yang sama, masih aman, ya. Lalu ketika kita bertemu dengan di sini lawan jenis, nah ini yang sering rentan terjadi, yaitu perasaan-perasaan cinta, ya. Sebenarnya energi dari soulmate ini satu koneksi hubungan yang akan mendorong kita pada satu pertumbuhan pribadi. Karena di sini semesta ingin kita tumbuh, semesta ingin kita berkembang, semesta ingin kita berubah, ya, dengan tadi lewat persahabatan, lewat apa ya? Didatangkan orang-orang tertentu di dalam kehidupan kita. Ya. Kadang untuk membawa kita pada satu tingkat penyembuhan, oke? Satu fase jiwa yang lebih naik, lebih tumbuh lah, ya. Yang di sini tentunya semua apa yang terjadi di dalam dunia ini, semesta itu menggiring kita pada satu titik, yaitu kesadaran, keaslian. Nah, teman-teman, kembali kita pada tadi ya, energi third party. Kamu terjebak cinta segitiga, ya. Kamu jatuh cinta pada dia yang ternyata dia istri orang. Kamu jatuh cinta pada dia yang ternyata dia suami orang. Atau kamu sendiri yang telah berkeluarga di sini jatuh cinta lagi. Karena energi yang tadi satu vibrasi, aku bilang teman-temanku, apakah ini salah? Enggak, ya. Terkoneksinya perasaan kamu dengan siapapun di dalam dunia itu enggak salah. Itu enggak salah. Contohnya kamu terkoneksi dengan saya. Ya. Jadi kalau dengan reader itu ya, teman-teman, itu pakai vibrasi loh, pakai vibrasi. Orang-orang yang selalu datang ke saya, mereka punya vibrasi yang sama dengan saya. Begitu juga kalau mereka datang di tempat lain, ya mungkin reader yang lebih muda. Nah, vibrasi jiwa mereka sama dengan tadi, ya. Reader-reader yang mereka datangi. Jadi terkoneksinya jiwa antara jiwa kamu dengan jiwa siapapun mereka, itu nggak salah, teman-teman. Tetapi ya karena memang itu aturannya, memang sudah begitu ceritanya hidup ini, bertemunya kita dengan jiwa-jiwa, ya, pertemuan kita dengan banyak jiwa. Oke, yang salah apa? Yang salah adalah hidup kita ada aturan. Oke, jiwa, cerita jiwa itu cerita metafisik, ya. Sementara kita juga adalah makhluk fisik. Nah, di dunia kita sebagai makhluk fisik kita punya aturan. Di situ salahnya, di situ bentroknya. Oke. Jadi teman-teman, soulmate, ya, soulmate. Bertemunya kamu dengan soulmate, bertemunya kamu dengan jiwa-jiwa yang satu vibrasi, itu membuat ada koneksi, biasanya timbal balik, ya, walaupun hasilnya berbeda untuk setiap orang. Dalam energi yang seperti ini, teman-teman, ini biasanya
kita mengenal mereka dengan tarikan yang kuat sekali, ya. Mereka akan menarik kita ke arah mereka, tarikan yang kuat. Oke? Chemistry, chemistry. Tidak jarang ya, tidak jarang juga di awal biasanya diawali dengan apa ya? Penolakan yang kuat juga. Ya. Ini yang tadi aku bilang, kalau kita bertemu soulmate, orang yang sevibrasi dengan kita, kita sejenis, misalnya saya wanita ya, ketemu nanti wanita ternyata satu vibrasi soulmate. Ini biasanya akan jadi best friend, jadi sahabatan yang cocok, aku bilang. Nah, ini bahayanya saat bertemu lawan jenis, oke? Dan bahayanya lagi adalah ketika di sini kita sudah berkeluarga atau mereka yang kita temui adalah orang-orang yang telah berkeluarga. Bahaya kan? Karena tarikannya kuat. Orang sering bilang belahan jiwa ya, soulmate. Soulmate, twin flame, ada banyak istilahnya ya. Kita katakan aja lah koneksi jiwa di sini, ya. Bentar teman-teman, aku baru bangun, jadi aku agak serak ya. Ya, jadi apa ya, di sini teman-temanku, ini sebenarnya hadiah dari semesta, ya. Ini hadiah dari semesta yang akan mengubah kita tadi ya, agar ada penyembuhan, agar ada healing, agar ada jiwa yang meningkat naik. Tapi masalahnya itu sering terjebak dalam cerita yang akhirnya namanya cerita cinta segitiga. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang telah berkeluarga dan mereka adalah lawan jenis, ya. Jadi energi kamu di dalam third party, di sini saya lihat soulmate, ya. Ada tali jiwa, ada koneksi jiwa, ada vibrasi jiwa yang sama. Oke? Tapi saya lihat di sini ada energi orpan. Orpan ini artinya mulai teman-teman, dia blur. Hey. Oke. Orpan di sini artinya yatim piatu. Ayo kita kembali pada case kita di dalam cerita cinta segitiga. Yang kamu rasakan adalah koneksi jiwa yang sangat kuat, ya. Yang memang saya bisa mengerti. Saya nggak akan bilang dia nakal karena dia sudah berkeluarga dan dia terkoneksi dengan orang itu, dia jatuh cinta dengan orang itu. Saya tidak akan menyalahkan itu, ya. Orang-orang yang mengerti tentang koneksi jiwa tidak akan menyalahkan itu. Oke? Saya mengerti tentang chemistry-nya, saya mengerti tentang tarikannya, ya. Hanya teman-teman perlu kita ingat di dalam cinta segitiga itu akan membawa perasaan di sini yatim piatu, orpan, ya. Kamu jatuh cinta dengan orang yang sudah punya orang lain secara aturan. Oke? Ada tarikan yang sama. Ada tarikan yang sama antara kamu dan dia, ya. Ini kamu cinta dia, kamu suka dia. Ini dia. Tarikannya kuat sekali, sama-sama ketarik. Tapi masalahnya di tengahnya apa? Di tengahnya apa? Adalah aturan. Oke? Energi kamu di sini, kamu bersedia, kamu menginginkan, kamu tertarik. Tapi ada perasaan orpan, yatim piatu, merasa tidak punya siapa-siapa. Kenapa? Karena ketika kamu ingin menghubungkan diri kamu dengan dia, selalu saja ada batas, ya, yang mungkin dibuat dia karena apa? Karena aturan. Oke? Karena aturan, teman-teman. Di sini ada kebutuhan untuk memiliki, ya, tapi tadi bentrok dengan hukum dan aturan. Oke? Sering ada banyak komen ketika saya membaca kartu, ya. Sering ya, kalau sama aku omongin cinta segitiga, setiap hari aku omongin. Sampai ada yang komen, Mbak Aisyah kok sering baca cinta segitiga? Karena terbaca di kartuku, ya. Sebentar teman-teman, hilang dia. Sebentar ya, aku fokus lagi. Sebentar. Kok hilang ya? Beneran hilang teman-teman. Nanti kalau dia datang lagi kita masuk lagi ke situ. Ya, kita kembali kepada orpan. Oke? Kamu akan selalu merasa kesepian. Kamu membutuhkan, kamu menginginkan, atau dia membutuhkan, dia menginginkan, tetapi salah satu akan membuat batas. Karena belum tentu kedua-duanya berani. Oke, kembali datang lagi. Jadi sering ada komen. Ayo kita mundur ya, bolak-balik nih. Sering ada komen, Mbak Aisyah, kalau ternyata kita pasangan berumah tangga lalu tidak cocok,
Mempertahankan cinta itu adalah seperti kebohongan, mempertahankan untuk bersama karena sudah nggak ada cinta. Oke, teman-teman, kan masalahnya cuma di hukum dan aturan, ya. Kalau kamu beneran mau menyatu dengan tadi soulmate kamu, yang ternyata kalian di sini sudah sama-sama berkeluarga, kan aku bilang nggak salah. Salahnya hanya di hukum dan aturan. Ayo, kamu harus ini baik-baik ya. Selesaikan caranya sesuai aturan. Selesaikan dengan yang pertama sesuai aturan, ayo masuk dengan yang kedua dengan aturan. Jadi, kalau awalnya kamu dengan hubungan pertama, kamu maju dengan aturan, maka mundurlah dengan aturan. Iya, aku serak loh teman-teman, ntar. Oke, jadi awalnya kamu maju dengan aturan. Kamu merit itu pakai aturan loh, ya. Kamu merit pakai aturan. Mau mundur juga ada aturannya, ya. Jadi nggak ada yang salah kalau kamu sesuai aturan di dalam dunia ini. Yang salah di dalam dunia ini adalah berjalan melanggar aturan. Oke, ya. Versi dunia, ya, versi dunia nyata. Jadi teman-temanku, kameraku gimana setelannya ini aku nggak ngerti ya. Kadang dia blur. Kalau kamu berada dalam cinta segitiga, kamu akan selalu merasa hampa, merasa sepi, merasa sendiri, karena di sini energi kamu membutuhkan, ya, kebutuhan untuk memiliki, tapi di sini juga ada ketidakpastian yang akan selalu membuat kamu merasa orpan, merasa yatim piatu, merasa kadang merasa diabaikan, merasa dicampakkan, merasa tidak diindahkan. Oke? Jadi teman-teman, pernahkah kamu bertanya kenapa kamu bisa berubah hati di sini? Ya, kenapa dulu kamu dengan pasangan awal-awalnya kamu merasa cocok waktu merit? Ayo mundur waktu merit, waktu pacaran ya. Rasanya cocok banget, rasanya kamu dengar dah orang jatuh cinta. Apa kata-katanya? Engkaulah duniaku, engkaulah jantungku, engkaulah bintangku, engkaulah bulanku. Ya, nggak ada kamu saya mati. Itu dulu waktu dengan pasanganmu awal-awal kalian bertemu. Lalu kenapa kamu tiba-tiba bertemu orang lain dan kamu di sini punya koneksi yang kuat, lupa dengan dia yang pertama. Ya, memang itu terjadi karena kenapa tadi ya? Kecocokan itu hanya ada pada kamu ini ya, pada vibrasi yang sama. Ya, kita hanya merasa cocok dengan orang-orang yang sevibrasi dengan kita. Oke? Awal-awal merit dulu kamu dan pasangan vibrasinya sama. Energi muda mungkin ya, masih muda. Cocok nih. Seiring perkembangan waktu, berjalannya waktu ya di dalam kehidupan pernikahan, ada pertumbuhan jiwa yang tidak serentak antara kamu dan pasangan. Kalau serentak tumbuh naik ini akan selalu cocok ya, selalu harmonis. Nah, untuk mereka yang di sini pertumbuhan jiwanya tidak serentak, tiba-tiba kamu dulu naik jiwamu, dia masih di sini, kamu nggak akan merasa cocok lagi sama dia. Kamu akan ketemu orang-orang yang nih pakai ini deh, tuh awal-awal merit nih sevibrasi sama pasangan, ya, sama-sama muda, sama-sama bergairah, sama deh ya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan ini menempa ya teman-teman, naik nih salah satu dari kalian. Oke, mungkin kamu dulu di sini naik jiwanya di sini. Pasangan masih di sini. Atau pasanganmu yang naik, kamu masih di sini. Kalian udah tidak cocok. Ya, kalian tidak cocok lagi. Ada aja nggak sreknya melihat pasangan. Kalau kamu di sini, kamu hanya cocok dengan orang-orang yang di vibrasi ini. Nih. Ya, begitu juga pasanganmu, dia hanya cocok dengan orang yang di vibrasi sini. Tiba-tiba merasa, kamu kok berubah, kamu kok tidak seperti dulu lagi, kamu kok, ya begitu. Ya, seperti itu teman-teman. Kamu hanya akan cocok dengan orang-orang di vibrasi yang sama dengan kamu. Itu yang membuat kamu tiba-tiba, ini aku banyak kerangnya di sini ya. Ini di vibrasi ini banyak nih orang-orang, banyak di sini juga banyak, ya. Ketika kamu naik ke sini, kamu bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi di level ini. Nah, di sini kamu ketemu orang yang namanya soulmate, orang yang sevibrasi lah kita katakan. Tiba-tiba kamu nyantol sama dia. Oke, itu yang membuat kamu hatinya berubah, itu yang membuat kamu hatinya mendua. Ingat teman-teman, ya, cinta segitiga akan membuat kamu selalu sepi, kamu sendiri, kamu sedih, kamu mencari cinta, ya.
Tapi yang kamu dapatkan adalah apa? Luka. Oke? Saat kamu sudah beda vibrasi dengan pasangan, kamu mulai kesepian. Tuh, tidak ketemu, tidak ketemu, ini sendiri-sendiri. Ya, kamu mulai merasa sendiri, kamu mulai merasa sepi, merasa dia tidak bersama kamu lagi. Karena tingkatnya berbeda. Atau dia yang dulu lebih naik, kamu masih di sini. Tetap kamu merasa sepi. Ya, kamu merasa sepi. Jadi kalau kamu di sini, kamu ketemu orang-orang yang sevibrasi dengan kamu, yang aku bilang tadi, kita gambarkan sebagai soulmate. Nah, itu yang membuat kamu nyantol. Terjadilah koneksi, tiba-tiba kamu bersandar sama dia, bergantung sama dia. Oke. Jadi kalau kamu bertanya kenapa ya hati saya mendua, ya karena itu. Atau kenapa pasangan saya mendua, ya karena itu, teman-teman. Ya. Jadi kalau kamu bertanya, Mbak Aisyah, ketika kita sudah menikah atau kita jatuh cinta pada orang yang telah berkeluarga, apakah itu salah? Secara perasaan tidak salah. Cerita koneksi, cerita rasa ya begitu, ya. Cerita perasaan ya itu ceritanya, terkoneksi di sana, terkoneksi di sini. Bahkan kamu nyaman dengan saya, nyaman mendengar bacaan saya itu juga karena koneksi, karena vibrasi. Oke, vibrasi yang sama. Ya. Jadi apakah cinta segitiga salah? Tidak salah secara perasaan, tapi salah secara aturan. Salah lah, kamu ada pasangan, kamu menjalin hubungan dengan orang lain, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya. Jadi bagaimana Mbak Aisyah? Ini hatiku, ini suara hatiku, mempertahankan dengan yang pertama itu rasanya berpura-pura. Ayo sesuai aturan. Oke, masalahnya kan aturan. Jadi ayo sesuai aturan. Maju dengan aturan, mundur dengan aturan. Karena mau tidak mau, hidup kita di dalam dunia nyata ini dipenuhi dengan aturan, teman-teman. Nanti ada banyak komen bilang, senang sama Mbak Aisyah tidak ngejat orang yang dalam cinta segitiga. Ya enggak, secara perasaan saya mengerti. Ya, apa yang sedang terjadi, koneksi-koneksi yang terjadi di dalam jiwa kalian, saya mengerti itu. Tapi yang namanya menyalahi aturan ya salah di dalam aturan. Oke. Jadi perasaan kamu soulmate di sini ya, kamu merasa cocok, merasa siap, merasa nyaman, merasa sevibrasi dengan mereka. Hati-hati, dalam cinta segitiga kamu akan selalu merasa kesepian. Ya, teman-temanku. Ini kalau aku untuk cinta segitiga ini aku bisa baca ini sampai 2 jam nih. Ya, bisa 2 jam nih kalau aku bahas 2 kartu aja. Kenapa kesepian, teman-teman? Ya ingat ya, kalau kamu terhubung dengan orang-orang yang telah berkeluarga, kamu menjalin cinta segitiga, teman-teman, endingnya adalah patah hati ya, patah hati. Kalau kamu di sini tidak benar-benar memperjuangkan cinta kamu, oke? Jadi kembali lagi kepada kebutuhan kamu. Ada banyak yang chatting saya, Mbak Aisyah, saya ini harus pisah atau seperti apa? Kembali sesuai kebutuhan kamu, saya bilang. Apa yang dibutuhkan hatimu? Ya, apa yang dibutuhkan hatimu. Kalau di sini orang kan punya pola hidup beda, punya tujuan dan niat hidup beda-beda, ya. Kalau kamu versinya memperjuangkan cinta, silahkan memperjuangkan cinta kamu, ya. Dimana hatimu, apa yang diinginkan hatimu, ya perjuangkan itu. Apa tadi? Pakai aturan, sesuai aturan, ya. Sesuai aturan. Ada sebagian orang yang memilih bertahan, yang tadi ya dibilang berpura-pura memilih bertahan. Ada banyak yang mereka pertimbangkan, ya. Jadi semua kembali kepada kebutuhan. Apa yang jadi kebutuhan hati kamu, oke? Diperjuangkan sesuai aturan. Jadi kalau bercerita tentang third party cinta segitiga, aku hanya bilang iya, ini cerita aturan, cerita masalah aturan ya, teman-teman. Karena sifatnya jiwa ya, mereka akan selalu terkoneksi dengan jiwa-jiwa yang lain. Oke. Oke. Kita lihat cerita cinta kamu. Kisah cinta segitiga. Capek ya teman-teman, capek. Jadi kalau di sini rasa-rasanya kamu tidak niat menghancurkan rumah tangga kamu, atau kamu nggak niat menghancurkan atau merusak rumah tangga mereka, ya nggak usah. Ya, nggak usah ini. Aku nggak bisa bilang jangan main-main perasaan, nggak bisa, karena ini rasa yang terkoneksi. Oke, hanya diperlukan akal yang mengimbangi rasa kamu di sini, teman-teman. Ya, jangan meninggalkan akal dalam cerita ini. Oke, pikiran, perasaan,
Ini harus dipakai dua-dua dalam cerita ini, cinta segitiga. Kalau kamu hanya mengikutkan perasaan, jadinya tadi koneksi, ya, karena yang terkoneksi di sini perasaan. Kalau logikanya nggak ada, akalnya nggak ada, ya kejadian deh, kejadian. Mungkin kamu akan melakukan hubungan di saat kamu sudah ada yang punya di sini. Nggak masalah sih, selagi kamu mengikuti aturan, ya, nggak masalah saya bilang. Oke? Jadi kalau kamu niatnya masih ingin mempertahankan rumah tangga kamu, nggak mau melukai hati orang banyak, anak-anakmu, orang tua kamu, ya kembali kepada kebutuhan kamu ya, kembali kepada kebutuhan kamu. Oke? Karena pada dasarnya rasa atau tadi ya yang diinginkan hati itu bisa dibujuk. Oke? Rasa itu tidak bisa dibunuh tapi dia bisa dikendalikan. Kendalinya pakai apa? Pakai akal ya. Pakai akal. Kamu kalau dengar akal sama perasaan sama akal, pikiran, ngomong, mereka berdebat di dalam diri kamu, kamu akan bisa mendengarkan rasamu bilang aku terkoneksi sama dia, ini satu pikiran, ini hati, ini otak kita, ya. Aku suka dia, aku kalau nggak ada dia aku merana, aku kalau nggak ada dia aku mati. Nanti akal akan menenangkan si perasaan. Gak bisa dong, bagaimana, kita kan ada aturan. Kalau kamu melakukan itu nanti pasanganmu marah, nanti kamu ditangkap polisi melanggar aturan gitu. Ini akal akan menenangkan, akal akan memberikan apa ya, kalau akal ini dia menghitung sebab akibat ya, dia membaca pattern sebab akibat pola. Oke, kalau rasa dia nggak tahu, rasa ini liar sekali, akal lah pengendalinya. Oke. Jadi kalau nggak ada akal kejadian deh, ya ada pasangan kita akan menjalin hubungan dengan orang-orang. Kita lihat kisah cinta kamu di dalam third party. Cerita cinta segitiga, percintaan segitiga. Ada gentleman di sini. Lihat ya, bulan jatuh duluan sebelah kiri, crossroad. Lihatlah teman-teman ya. Ada banyak aku nggak ambil. Garden, kapal. Oke, aku susun ya biar masuk semua. Di sini ada the letter. Oke, teman-teman, di sini ada 5 kartu yang kita buka untuk melihat koneksi cinta segitiga kamu saat ini. Ya, ada gambaran kalian terhubung lewat surat menyurat. Lily, romance, ya, bercerita tentang perasaan romantisme. Oke, teman-temanku, surat ya, ada bulan ini internet. Surat under the deck kita, surat. Kalau di kartu-kartu yang lain dia gambar selembar surat. Ya, atau amplop atau seperti apa. Surat sering saya baca sebagai dokumen yang berbentuk surat menyurat. Contoh surat di samping rumah, surat nikah bacanya ya. Maaf ya teman-teman, mungkin kalian agak ini karena kan saya nggak pakai tarot. Ya, saya pakai Leno. Jadi surat, ada cerita surat di sini. Ya, surat itu apapun yang berbentuk dokumen, surat, akad, aku sering bilang akad, ya, aku sering bilang kontrak. Ini cerita kontrak. Cerita seal contract antara kamu dengan seseorang, ya. Kalau udah seal contract, ini ada cerita yang memang kalian di sini bertemu karena menyelesaikan apa yang belum selesai dulunya. Oke? Apa yang belum selesai dulunya, kalian dipertemukan lagi di sini. Teman-temanku, kamu bertemu dengan seseorang di sini, ya. Dalam kondisi kamu telah berumah tangga. Yang terjadi apa, teman-teman? Garden, tentu saja ini cerita yang bentrok dengan publik, ya, masyarakat, komunitas,
tadi kembali kepada aturan, salah menurut mata umum. Oke? Kamu terkesan seperti penjahat nanti, ya, kalau ini sampai tahu, karena bulan ini adalah rahasia, ya, ini cerita yang dirahasiakan, yang membuat hati kamu di sini, walaupun berada dalam kisah cinta, hati kamu tetap crossroad. Kenapa hatimu bercabang di sini? Ya, orang berada pada kondisi crossroad ini capek loh teman-teman. Tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke atas, tidak ke bawah, ya, tidak ke depan, tidak juga ke belakang. Kenapa? Ada hal yang seperti ini karena ada gentleman di tengah. Ini logika kamu masih main di sini. Oke? Logikamu masih ada di sini, teman-teman. Itu yang membuat kamu capek, terombang-ambing. Satu sisi hati mau, tadi ya yang aku bilang, obrolan tentang hati dan logika kamu, hati dan pikiran kamu. Separuh hati kamu mau, tapi logika kamu di sini menahan kamu. Jangan, ini salah, ini melanggar aturan, ketahuan orang bagaimana, ya, ini rahasia. Ada energi yang melelahkan. Oke? Jadi kamu yang dalam kondisi cinta segitiga, it's okay kalau ternyata ini nggak ada. Kalau kartunya begini, teman-teman, it's okay lah, ya. Aku bilang kita nggak boleh dalam kondisi crossroad, nggak boleh kita separuh hati, ya. Ketika kamu melakukan satu hal, lakukanlah dengan bulat hati. Kalau di sini kamu memang full, ya, mengikutkan perasaan kamu, ya silakan. Kamu nggak capek, ya, kamu nggak capek. Ketika ada logika, ada pikiran, masih ada kesadaran di sini, kamu akan lelah. Ya, kamu akan lelah. Oke, ngerti nggak ya bahasaku kalian di sini? Ngerti lah ya. Ada banyak loh orang yang melakukan hal-hal aneh di dalam dunia ini tanpa beban. Nah, karena ininya kurang, ya, pikirannya kurang, logikanya kurang, ya, pikirannya kurang. Tapi bisa aku katakan apa yang mereka lakukan sebenarnya lebih baik daripada yang berada dalam kondisi crossroad. Ya, gini, apa ya, anomalinya begini. Kalau kamu mau gila, ya gila beneran, jangan tanggung gitu. Ya, justru di dalam kondisi ini kamu akan stuck di segala bidang kehidupan kamu. Oke? Sampai rezeki kamu juga stuck di sini. Karena energinya terpecah dua. Kamu tidak fokus ke kiri, kamu tidak fokus ke kanan. Ya. Jadi bahasanya tadi, kalau 3 kartu ini, kalau mau gila ya gila beneran. Ya, kalau mau mengikutkan perasaan ya full ikutkan perasaanmu. Nah, di sini kamu punya logika yang belum mati, kamu punya pikiran, ya, kamu punya akal yang masih ada di sini. Itu yang membuat kamu stuck, kamu lelah. Oke? Itu yang bikin kamu stuck, kamu lelah. Jadi kalau tadi aku bilang kalau mau gila, gila beneran ya, itu kamu sampai pada titik emang gua pikirin gitu ya. Emang gue pikirin. Aku bilang titik emang gue pikirin itu lebih bagus daripada kamu seperti ini. Crossroad, tidak ke kiri, tidak ke kanan, energinya stuck. Kalau orang yang gila tadi ya energinya berjalan. Gitu ya. Jadi teman-temanku, apa yang diinginkan akal di sini, logika ini kan tadi aku bilang dia berhitung tentang sebab akibat, ya. Kalau benar mau memperjuangkan kata hati kamu yang menurut kamu cinta kamu di sini, ya lakukanlah sesuai juga yang di sini disetujui akalmu, yaitu dengan aturan. Oke, dengan aturan. Kalau benar mau memperjuangkan dia, mundur baik-baik ya dari rumah tangga kamu, pakai aturan mundurnya. Nanti memulai lagi baru dengan dia, siapapun dia, ya pakai aturan juga. Oke, teman-teman, ayo kita tambahin kartu. Garden, The Whip. Komunitas orang banyak akan membuat kamu lelah, akan mencambuk kamu, akan menghukum kamu, akan Whip ini ada kata-kata kasar ya. Apa orang bilang nanti, wih dia pelakor gitu ya. Itu ya akan dikatakan orang ya teman-teman. Teman-teman, I'm so sorry, mungkin kata-kataku agak ini, tapi biar kita bangun ya, biar kita bangun di sini. Komunitas akan membuat kamu lelah, orang banyak ya.
secara batin, secara jiwa ada perasaan yang menyala, ada perasaan yang terbakar. Kenapa? Karena kamu bertemu sebagian dari dirimu, bulan dan matahari. Ya, kamu hidup nih, energinya full, energinya komplit, kamu cocok dengan dia. Karena ini adalah energi pasangan, soulmate. Oke? Tapi di komunitas kamu capek. Bahkan akan ada kata-kata kasar, vonis-vonis kasar untuk diri kamu. Ya? Secara kehidupan di dunia nyata, secara fisik, kita juga makhluk fisik ya teman-teman. Secara batin, secara jiwa kamu hidup, kamu bertemu pasanganmu, bulan, bertemu matahari. Oke? Di kartu kapal. Begini ya tadi, enggak ah. Oh ya, begini. Gitu ya. Is oke lah, udah kita baca tadi ya. Oh yes, satu. Wow, bintang, bulan, matahari, bintang. Bulan, matahari, bintang. Oke, rumah. Nah, tuh ya. Lihatlah, ada cinta di sini. Hatimu terpecah dua di sini, capek ya teman-teman. Kondisi hati yang tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak maju, tidak mundur, itu kondisi yang sangat melelahkan teman-teman. Jadi kalau kamu berada dalam cinta segitiga, saya lihat di sini secara batin, secara jiwa, dirimu yang metafisik hidup saya lihat, karena kamu bertemu pasanganmu, kamu bertemu sebagian dari diri kamu yang menurut kamu selama ini hilang. Ya, tadi vibrasi yang nggak sama dengan pasangan. Ya, yang menurut kamu selama ini aku kok sendiri. Ya, kamu bertemu, klop, feminin dan maskulin di sini. Di komunitas kamu di sini capek lah pasti ya, capek. Bertemunya ini apa? Membawa healing. Kamu sehat, kamu bertemu dia 4 kartu ini. Oke? Kamu sehat, kamu bertemu dia. Nah, kapal sama rumah. Ya, kapal sama rumah. Memang ini membawa sebuah perubahan di dalam diri kamu, teman-teman, saat bertemu soulmate kamu. Salah satunya adalah tadi energi healing, energi penyembuhan, spiritual juga terbangun di sini karena jiwamu kembali berjalan melaju. Kamu dalam keadaan yang komplit. Oke? Tapi teman-teman, ternyata hidup kita ini, kita nggak hanya ini ya, nggak hanya jiwa, kita juga makhluk fisik, ya. Apapun di sini yang mengusik sebagian dari diri kita itu tetap akan melukai kita, membuat hati kita nggak nyaman. Lihat, hati yang berada di crossroad, oke? Hati yang berada di crossroad. Jadi teman-temanku, ayo yang berada dalam cinta segitiga, mungkin ini sudah waktunya kita kembali mengendalikan diri yang sempat kita tadi terombang-ambing oleh rasa, ya. Oke, teman-teman, jadi saya ambilkan pesan untuk kamu di sini dari soulmate tadi. Perasaan ingin memiliki, perasaan cocok, perasaan sama. Nah, di sini kenanya di kartu orpan, ya. Di energi orpan ini, teman-temanku, ya. Mungkin kamu merasakan perasaan kehilangan atau kebingungan yang sangat dalam, ya. Atasi kebutuhan untuk memiliki tadi. Karena di sini energinya kamu ingin bersama, kamu ingin merengkuh, kamu ingin memiliki. Oke? Teman-teman, ketahuilah bahwa di sini kamu akan menemukan tempat yang tepat dengan kamu. Ya, kamu akan juga lagi di sini menemukan orang lain yang memiliki pikiran yang sama dengan kamu. Jadi, belajarlah di sini, ya. Mungkin tidak apa-apa sekali ini kita melepaskan apa yang jadi tekanan di sini. Belajarlah menyesuaikan diri. Menyesuaikan dirinya apa di sini, teman-teman? Wah, ternyata dengan dia sulit, ternyata dengan dia salah menurut aturan, ternyata dengan dia ya wajar kalau dia nggak bisa bagi waktu ke saya, gitu ya, karena dia sudah berkeluarga, atau dia takut karena saya telah berkeluarga. Oke? Jadi belajarlah menyesuaikan diri, ya. Saya tahu mungkin di sini ada rasa luka, ada rasa kecewa. Ya. Kenapa? Karena di sini kamu merindukan dukungan, tapi di sini mereka tidak memberikan apa yang kamu rasa pantas kamu dapatkan di sini. Ya.
Ada gambaran beberapa kalian menjauh dari hubungan ini. Oke? Merasa tidak memiliki nilai dan keyakinan yang sama di sini. Merasakan di sini kamu memberikan cinta tapi dia mengabaikan cinta kamu. Kamu merasa tidak dapat mencapai tempat yang aman, tempat yang nyaman di sini. Ya. Teman-temanku, yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu ingat adalah Tuhan mengenal kamu. Tuhan mencintai kamu. Tuhan akan mengarahkan kamu ya ke tempat yang di sini di mana kamu pantas menerima apa yang jadi milik kamu. Jadi di sini lepaskan dulu apa ya yang namanya kontrol isus ya. Ingin merengkuh dia, coba dikendalikan. Bujuk dirimu ya. Rasa memang di sini rasa tidak bisa dibunuh, tapi dia bisa dikendalikan, teman-teman ya. Dia bisa dibujuk. Jangan kamu paksa dirimu, jangan kamu arahkan dirimu di sini untuk tadi ingin memiliki. Karena ini tidak sepadan saya lihat. Ya, ini tidak sepadan. Jadi teman-teman ini waktunya ya. Ini waktunya untuk kita apa ya di sini. Sebentar teman-teman. Ini ceritanya sedih loh. Kalau cerita cinta segitiga itu ceritanya sedih. Ada cinta biasanya di dalam cinta segitiga, tapi juga ini energinya soulmate ya. Jadi ada cinta di sini. Ya, inilah waktunya mengendalikan diri kamu ya. Ini saatnya kita apa ya? Ini saatnya kita, aku hilang kata-kataku teman-teman, sebentar. Ini saatnya kita ini ya mengarahkan diri kita pada satu hal yang lebih baik ya dari apa yang di sini aku lihat tidak sehat yang telah kita bentuk untuk menyembuhkan ya, karena energinya kamu kesepian di sini, kamu diabaikan di sini ya. Tidak semua hubungan mengecewakan, tidak semua hubungan. Saya lihat kamu kecewa di sini. Oke? Jadi teman-temanku, jangan tinggalkan dirimu. Ya, jangan bawa diri kita ke tempat-tempat yang menyakitkan. Kita pemilik diri, sering aku bilang seperti itu ya. Kita bertanggung jawab atas diri kita. Kita itu seperti ibu untuk diri kita sendiri. Jangan kita letakkan diri kita di tempat-tempat yang tidak aman. Bawa diri kita pergi, cari tempat yang aman. Jadi jangan tinggalkan dirimu. Oke? Baik. Teman-teman, mungkin itu saja ya. Jadi Mbak Aisyah kalau ketemu soulmate yang seperti ini ceritanya, ya kendalikan dirimu dari rasa ingin memiliki. Ya, kendalikan. Ada banyak cara yang lebih sehat. Ya, ada banyak pola yang lebih sehat di sini. Oke? Untuk terjalinnya koneksi antara kamu dan dia ya. Ingat, saya cinta Mbak Aisyah, saya nggak bisa, ini cinta. Iya, cinta itu rasa teman-teman, rasa tidak bisa dibunuh, saya mengerti, tapi dia bisa dibujuk, dia bisa dikendalikan. Oke? Bagi kalian yang ingin memperjuangkan, pakai aturan. Bagi kalian yang di sini ingin mempertahankan apa yang telah kalian bangun, artinya rumah tanggamu yang pertama ya, bujuk rasamu, kendalikan dirimu, coba beradaptasi, kamu pasti bisa. Oke, teman-teman, mungkin ini saja. Berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat. Ini udah dari sejak semalam ya, saya pengen bikin ini video untuk cinta segitiga ya. Semoga bermanfaat, karena dalam bacaan saya sering lihat komen, aduh ada banyak sekali yang terjebak seperti ini. Apakah itu salah Mbak Aisyah? Enggak, saya nggak bilang salah ya. Terkoneksinya perasaan-perasaan itu tidak salah. Yang bikin salah itu apa? Aturan. Baik teman-temanku, saya Aisyah, berharap ini bermanfaat. Lepaskan jika merasa tidak terkoneksi dengan bacaan ini. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.